Loh, saya itu yang terbalik itu ya terus terang saudara-saudara saya yang belajar Islam betulan, bahkan menjadi mubalik, ngajak orang kepada Islam, tapi dilihat dari wajahnya sudah tidak menarik, dalam pengertian sedih, susah, ya anunya, kemudian dari omongnya saja sendiri yang keluar adalah caci maki. Yang tadi malam saya sebutkan, caci maki itu misalnya mencaci orang, kamu kafir karena tidak menyembah Tuhan, masuk neraka. Paham ya? Itu terus dia menggunakan ayat, ya, itu Allahnya disalahkan kan, padahal logika dia yang keliru. Di atas muka bumi ini saya beritahu, tidak ada orang yang tidak bertuhan. Tuhannya saya dengan Tuhannya kadal sama kan? Tuhannya kadal dengan Tuhannya kecoa sama ya? Tuhannya Hitler dengan Tuhannya George Bush dengan Tuhannya Raja Salman yang kemarin sama enggak? Ayo jangan bingung. Sama, Tuhannya satu. Diterima. Kalau Anda mengatakan Tuhannya dia itu lain Pak dengan Tuhannya saya, berarti kamu sudah musyrik. Ada dua Tuhan kecuali Allah. Itu loh tempatkan. Justru saya bilang, Pak dia beda. Loh, kok bisa? Seingat saya Tuhan itu di dalam alam itu hanya satu. Tuh, tegang. Benar, Pak. Padahal itu yang betul. Genaro logika ini supaya hidup bahagia. Gitu loh ya. Tadi malam sedikit saya sebutkan, misalnya kita mengkafirkan orang. Paham? Kafir kamu karena kamu Tuhannya. Dia mencaci maki ya pada orang lain itu tadi. Saya beritahu, orang itu yang bersangkutan, karena di YouTube juga begitu, ke saya juga ada yang kayak begitu, ya ke saya. Padahal saya menerangkan Quran, menerangkan hadis dan ilmu pengetahuan, dikafir-kafir. Nah, pada saat kita mengkafirkan orang, maka dia sudah mengaku dirinya, paham? Sebagai orang yang beriman. Padahal di dalam Qur'annya belum kamu menjadi beriman sebelum diuji oleh ujiannya Allah. Ini kan enggak GR Carpe Dewe. Kayaknya hati-hati kita mengatakan kafir, pada dasarnya mengkafirkan Tuhan, mengkafirkan dirinya sendiri. Paling enak memandang orang lain, oh dia mungkin belum pernah tahu tentang kebenaran, paham ya? Kebenaran tentang Tuhannya sama, tapi sebutannya yang berbeda. Maka kita punya tugas untuk menyampaikan kebenaran yang muncul bukan kebencian, tapi kasih sayang. Yang kita sendiri yang dikatakan sudah mengatakan berimankah disuruh oleh Allah itu tadi, disuruh ya Tuhanku masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah ya aku secara keluar yang benar dan berikan kepadaku dari Engkau kekuasaan, kekuatan yang menolong. Artinya apa? Artinya kita tuh rapuh. Kita tidak akan pernah tahu kebenaran dan kita pun tidak tahu yang keburukan dan sebagainya. Ya, makanya kita meminta pertolongan Allah. Bagaimana? Ayat saja seperti ini kita sudah sering sekali mengaku dirinya itu seakan-akan sudah dalam kebenaran. Ya, saya teruskan ya. Kan berarti menempatkan
tadi. Itu Qurannya begitu. Diturunkan Quran itu sebagai penawar penyakit, itu obat bagi. Nah, kalau penawar kan berarti penyakit ya. Untuk obat mana? Yaitu obatnya pikiran dan obatnya kekalutan hati. Banyak sekali dalam Quran kayak begitu. Jangan kamu sedih dengan apa yang kamu tidak capai. Siapa tahu itu lebih baik bagi kamu. Hanya kamu tidak mengerti. Diibut. Ya, isi yang kayak begini tidak disampaikan oleh teman-teman itu tadi karena orang itu mau digiring seakan-akan di dalam sebuah koridor yang namanya frame tadi itu sesek. Ya. Sekarang kan orang ngecele semua. Raja Salman itu loh, kan datang ke Indonesia ya, dengan bala pasukannya, kendaraannya saja 300 mobil itu loh. Katanya di TV kalau itu jalan berjejer 2 km itu, mobil mewah-mewah itu, ya, kayak begitu. Saya melihat berbagai macam, buat dia pelajarin itu. Kalau yang anak-anak perempuan itu melihat pangerannya katanya. Loh kak, lihat pangeran itu apa gak ditoleh gak wong Indonesia ini? Tapi kenapa nggak bisa ketawa, Pak? Iya memang orang Arab itu cirinya tidak sulit senyum, mahal. Itu saya kan sudah katakan dari dulu. Jadi kalau kemudian lihat Raja Salman masih bisa begitu, itu memang termasuk orang Arab yang aneh. Dia bisa senyum kan? Tapi sedikit, Pak. Iya sedikit. Ini supaya Anda lihat semua. Kecilnya semua. Coba. Kan hampir yang namanya orang yang banyak demo kemarin, pembela Islam dan sebagainya itu ya, itu kan rujukannya dari Timur Tengah, dari Saudi ya. Tapi nyatanya coba, Raja Salman, lu kan enak sekali. Santai kan? Tidak seperti apa yang dibayangkan oleh orang-orang itu tadi. Satu contoh pada tanda tangan MOU. Nah, dari sana kan lanang kabeh menterinya. Sini kan ada menteri perempuan. Begitu tukar menukar apa namanya MOU-nya itu tadi, salaman sih. Tidak dilihat itu? Ya, salaman, Pak. Kan bukan gini-gini. Ya salaman itu. Buat dilihat ini kayak begitu. Itu satu. Saya itu dari awal coba tak delok ini. Ternyata salaman. Iya. Udah gitu salaman. Tek. Kan bukan muhrimnya. Nah, sering sekali mengambil kesimpulan yang sebetulnya kesimpulan itu apa namanya pelajaran pengetahuan itu masih pengetahuan yang sifatnya penjabarannya masih perlu luas kan begitu. Contoh lain ya saya ngatakan dulu itu ada kelompok tertentu datang ke rumah saya, gambar-gambar itu adalah kemusyrikan semua, patung-patung kemusyrikan. Yang kemarin itu di mana? Di Timur Tengah ya, yang apa kantong bekas peninggalan di Irak itu, bekas kota, di situ ada kota yang bekas peninggalan zaman baheula ya, apa daripada kerajaan Assyariah atau apa itu ya, itu kan ada patung-patung ada kemudian dihancurkan itu oleh ISIS kan yang kemarin itu ya, dihancurkan karena itu dalam kemusyrikan dan sebagainya. Itu kan pemahaman yang bodoh. Sementara Raja Salman sendiri rekreasinya kemana? Kan aneh. Lah di sana banyak patung. Pohon-pohon juga dibajuin. Betul enggak?
Bahwa kemanapun Raja Salman itu datang itu patung-patung di mana-mana. Sementara di kerajaannya sendiri yang namanya gambar binatang saja tidak ada, patung binatang saja tidak ada. Kok datangnya ke tempat patung-patung dan sebagainya. Bahwa dilihat ini semua sebagai sebuah ayat. Jadi tidak seperti apa yang dibayangkan orang kan. Rekreasi. Dan lagi nggak ada hitam-hitamnya di sini, Pak. Ya itulah. Jadi kalau begitu pemahaman keislaman itu atas dasar sangka-sangka kebanyakan itu. Pemahamannya harus luas. Dari pangeran-pangeran sekolahnya juga di barat, di Amerika, di Inggris, iya. Disinilah kenapa saya mengatakan mari kita mengenal kebenaran itu tadi secara hakiki dengan menoto yang pertama adalah pola pikir kita. Nah, kita bangun pola pikir kita itu secara logis. Ya, dengan dasar-dasar pengetahuan tuh. Nah, makanya satu contoh di sini bagaimana yang dinamakan logis itu satu contoh ini ya. Kita selalu menjustifikasi kalau tidak beragama Islam, paham ya? Masuk neraka. Karena mengambil sebuah ayat, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah adalah Islam. Itu jadi sebuah justifikasi. Kalau tidak Islam tidak diridhoi. Nanti dulu. Ayat itu tidak begitu maknanya. Akhirnya dijadikan semacam bahan untuk brainwash. Tahu brainwash? Mencuci otak. Ada orang non-muslim, dia berbuat baik, dia beramal soleh, dia membantu sesama, dia peduli terhadap orang lain, tutur katanya santun, pikirannya lurus, hatinya bersih, dia non-muslim. Ada kan? Ada kan? Banyak kan di dalam masyarakat. Jangan kemudian dijustifikasi, wah itu amalnya nggak pasti ditolak oleh Allah. Ini brainwash. Lalu di mana ayat fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kebajikan pasti akan tercatat, akan ditunjukkan oleh Allah kebajikannya itu. Berbuat keburukan pasti akan ditunjukkan. Itu tidak disebutkan di situ orang muslim. Halo? Barang siapa? Iya. Enggak, jangan kita mudah melakukan pengumpatan kepada orang lain. Ya, karena ada ayat. Surat keempat 48. Nanti dilihat ya. Itu. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Syirik itu menyekutukan Allah. Nanti ini perlu dijawatakan. Dan dia mengampuni segala dosa yang selain syirik itu. Bagi siapa yang dikendakinya. Paham ya? Jadi kalau dia berbuat salah,
selain syirik itu mendapatkan maghfirah Allah. Ada peluang. Loh, dia kan syirik, Pak. Dia tidak menyembah Tuhan. Lalu gimana? Ini ayat. Di mana ini? Nanti pada yaumil akhir, paham ya? Setiap orang itu, halo, Pak Cito ngantuk? Loh, jangan. Lihat saya saja, nanti dicatat saja. Pada ngantuk. Pada yaumil akhir ini, dengan Rahman Rahim Tuhan, sungguhan ini, diberi kesempatan setiap individu, silahkan sekarang kamu hari berbangkit, cari Tuhanmu sendiri-sendiri. Halo? Diberi kesempatan. Loh, Allah saja memberi kesempatan untuk mencari Tuhannya. Disuruh mencari Tuhannya sendiri-sendiri. Pertanyaan saya, itu kan kerajaan Tuhan, dan pasti hanya satu kan Tuhannya, paham? Itu ada mereka yang menuhankan pada Abdul Qadir Jailani. Saya waktu itu menyembah Abdul Qadir Jailani, saya sering memanggil nama-namanya. Ya, panggil, Abdul Qadir Jailani, ini makhluk pengikut kamu. Gimana kira-kira Abdul Qadir Jailani dipanggil itu? Enggak, Tuhan. Bahkan Rasulullah sendiri begitu. Ini menyembah engkau Muhammad sewaktu hidup. Boten. Iya. Nah, itu yang terjadi pada waktu Rasulullah meninggal. Kenapa Umar bin Khattab mati? Marah? Barang siapa mengatakan Muhammad mati? Ya. Aku tebas, kan begitu. Ya, tapi Abu Bakar lain. Barang siapa menyembah Muhammad, dia sudah mati sekarang. Tapi menyembah Allah, dia adalah zat yang hidup. Artinya apa? Tidak boleh musyrik. Paham? Itu zaman kenabian loh. Ada, apalagi sekarang. Dalam kehidupan sehari-hari. Allah Rahman Rahim, diberi kesempatan. Kamu kemana? Saya setiap di Wali Songo, Sunan Ampel. Sunan Ampel itu siapa namanya? Raden Rahmat. Rahmat, ini ada. Dipersilakan. Nabi Muhammad begitu. Sama. Siapa menuhankan Isa Al-Masih? Isa Ibnu Maryam. Ini ada yang menuhankan kamu. Boten. Muhammad, ini ada menuhankan kamu. Tidak Tuhan. Diberi kesempatan oleh Tuhan sebagai Rahman Rahim Allah. Ini yang dimaksud daripada ayat ini tadi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Pengertiannya apa tadi? Pada saat itu mereka yang menuhankan selain Tuhan yang satu itu tadi disuruh mencari Tuhannya. Karena tidak diketemukan. Kan tidak ketemu dengan Tuhannya. Ini yang menyebabkan kemudian hidup menderita di akhirat. Dalam bahasa sehari-hari, hidup menderita di akhirat itu disebut neraka. Artinya gak ketemu dengan Tuhannya. Makanya pintar-pintar sekarang mencari Tuhan itu yang benar. Orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan diri kepada Engkau dengan sedekat-dekatnya. Ada begitu. Ya Tuhan, saya sebetulnya pada saat itu
ke kuburan, ke mana namanya tadi itu, bukan karena dia para wali kan dekat dengan engkau. Dia sebagai perantara. Di Quran disebutkan. Kayak demikian. Itu kan alasan kamu. Mulut kamu. Sungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta lagi sangat ingkar. Pada dasarnya dia adalah ingkar, akan tetapi mencari dalil. Diluruskan. Sekarang ini saatnya. Makanya jangan kita kemudian menjustifikasi orang itu ditolak. Jangan begitu dulu. Akan ditunjukkan dia kebaikannya tetap akan terbawa. Hanya kemudian dia mencari Tuhan akan tercatat. Itu maksudnya. Nah, kebenaran ini namanya kebenaran pola pikir diluruskan sekarang. Jangan menempatkan ayat atau hadis tidak proporsional. Tahu proporsional? Tidak pada tempatnya. Jadi salah. Padahal pada dasarnya yang salah itu orang yang menempatkan. Ayat hadisnya benar, tapi salah menempatkan. Tadi. Nah, yang kedua, untuk bisa sampai kepada kebenaran kita belajar. Ya, agar supaya kita tidak mudah berprasangka yang buruk. Tadi sudah saya katakan itu. Caranya gimana? Melakukan pendalaman secara objektif terhadap siapa saja. Karena kalau kita berprasangka buruk terhadap siapapun di atas muka bumi itu, maka prasangka itu akan kembali kepada dirinya, tidak akan dibawa-bawa. Nah, mintanya kepada Allah setiap saat, buanglah dari rongga dada ini tadi, ya, rasa prasangka-prasangka yang buruk, iri, dengki, dendam, benci, ujub, takabur, sombong, khibir, itu kan penyakit-penyakit itu. Dan seterusnya itu. Karena kita tidak tahu bentuknya dan tidak tahu tempatnya di mana. Tapi itu ada di dalam rongga dada kita. Ya, kalau tidak percaya buktinya, kalau saya dalam kajian ini saya bilang, kamu kok begitu loh, sudah langsung murub, buat, ya, betul enggak? Sudah ya, oh kan begitu, murub kan? Itu menunjukkan gengsinya masih tinggi, itu harus dibuang, nggak boleh. Yang saya nyebutkan, kita itu sebetulnya kehebatan kita, pengetahuan kita, kekuatan kita itu hanya setetes air. Kenapa dibanggakan? Sehingga kita tidak pernah naik, ya. Tuh, belajarlah. Sehingga kalau itu sudah bisa kita keluarkan tadi melalui permohonan kepada ilahi tadi kan disebutkan di sini, Tuhan tunjukkanlah jalan yang benar, kemana aku harus masuk dan keluarkanlah, dan berilahkan kekuatan aku, kan begitu ya. Itu membersihkan pola pikir dan hati itu tadi. Nah, kalau itu sudah diselamatkan, kita segala sesuatunya pasti akan berbuat adalah cinta kasih, kebajikan, rasa sayang, rasa suka, rasa senang terhadap apapun. Kalau orang kaya demikian, apa kemudian wajahnya murung? Enggak, gembira. Kenapa gembira terus? Ya,
Ya karena saya dikasih kurnia oleh Allah, dikasih oksigen yang masih bisa masuk dalam paru-paru. Ya karena saya pagi ini saya makan rawon, besok pagi saya bisa makan pecel, besok pagi lagi nasi campur. Why not? Orang lain minum kopi sudah tidak boleh, saya masih minum kopi berkali-kali, tidak ada apa-apanya. Ini berpenuh. Kalau berpikirnya sudah benar, hatinya benar, baru dia akan menghasilkan kebenaran bertindak. Nah, kebenaran bertindak itu atau berbuat itulah yang kemudian kebenaran tanpa pamrih. Tindakan tanpa pamrih. Ini tadi. Yang lalu kan pernah saya katakan, siapa pagi ini yang ngasih sarapan? Ada Pak, si A, mana orangnya tidak datang? Saya katakan, jangan pernah diulang. Kalau orangnya tidak datang, lebih baik makanannya tidak datang. Kenapa? Kayak demikian. Karena orang yang kayak demikian itu khawatir, saya menjaga. Nanti dalam dirinya akan pamrih. Aku ngirim makanan. Gak sombong. Kebersamaannya yang diminta. Ya. Nah, kebenaran ini tadi, pola pikir, pola hati, pola tindak itu berproses. Tidak langsung kemudian jadi. Dong anak bayi tadi saja kan tidak langsung duduk. Latihan miring dulu. Ya? Latihan mengkurap. Mengkurap saja kemudian nangis. Kenapa guys Somali? Betul enggak? Dia memerlukan bantuan. Nah, bantuan itu kebenaran dari orang tuanya. Karena dia belum tahu mengatasi kesulitan mengkurap itu tadi. Karena mengkurap saja kemudian sesak kan? Itu tadi. Duduk. Habis duduk dia harus belajar berdiri. Masih gerayang-gerayang. Ya. Dan pelan-pelan berproses. Untuk mencari kebenaran hatiku juga berproses. Makanya saya kadang-kadang prihatin juga itu kalau membaca YouTube, kemudian mencaci maki di dalam YouTube itu, saya mengambil sebuah kesimpulan, itu pasti anak-anak muda. Kalau ada orang tua kayak demikian, sudah takdirnya susah, udah bisa kalau anak muda saya doain mudah-mudahan dia mendapatkan petunjuk kebenaran. Kalau orang tua didoain apalagi, hanya tinggal tunggu waktu. Itu namanya akhir hayat yang tidak enak, karena diakhiri dengan mencaci maki orang. Janganlah, berproses pelan-pelan. Sekolah, begitu mencari kerjaan, kan berproses. Kerjaan kadang-kadang dari satu tempat keluar ke tempat lain. Mencari mana yang mantap. Anak saya bontot tuh yang bungsu. Atau perempuan. Ya, si Dina itu. Dia dokter gigi. Ini yang bungsu. Nah, sekarang bingung. Mau kerja di Jakarta apa di Malang, karena di dua tempat itu diterima. Di Malang kemarin dia sudah masuk di rumah sakitnya. Pak, sudah Pak, saya praktek kemarin, alhamdulillah saya dapat 150. Ya 150 kan banyak daripada ibu yang makan rumput tadi itu ya. Tahu saya foto, ini pertama kali saya kerja dan dapat duit, syukurin. Gimana? Kamu di Malang apa di Jakarta? Saya ngomong Jakarta.
Kenapa? Supaya bisa mandiri. Gitu. Lo hilang kabeh anakku, tak ngadu. Kalau ya ke mamanya juga begitu. Nanti kalau kamu kangen, bahkan juga enak kalau di Jakarta kamu bisa rekreasi ke sana. Kasihan mama, katanya tidak ada yang jaga, Allah yang menjaga. Daripada dijaga kamu ngomel. Ya kan enak hidup ini ya. Karena kita tidak tahu. Anaknya Pak Rizal kan di Jakarta. Iya Pak, semua. Urip kan? Iya. Oh, urip. Kalau ndak urip dia ngomong Pak. Urip. Berjalan. Sudah, alhamdulillah. Lalu apa dipikirin? Jalan. Jangan ambil persoalannya Pak Rizal ya. Jangan, tinggalin. Persoalannya ada PDW. Dua sikil sih, iya. Melaku. Dua pikiran sih, gunakan. Doi itu caranya. Dengan begitu, itu istilahnya Anda justru kasih sayang itu di situ agar supaya yang namanya anak itu menjadi tahan terhadap tantangan hidup. Latihannya begitu. Oh, disiapkan semua fasilitas untuk anak dan cucu dan sebagainya, gak doyan gak percaya. Anak itu loh gak doyan. Lahir di sini, kecil di sini, sekolah di sini, bosen Pak katanya. Loh iya kan? Biar dia jalan sendiri, mencari kehidupan. Nah, kita tinggal doain itu. Ini belajar untuk proses di dalam mencari jati diri, kebenaran. Jalan seperti ini, insya Allah Tuhannya itu hadir. Kita hanya tinggal mendoakan, kita memberikan nasihat. Karena mungkin belum lengkap dalam hidupnya, tapi pilihan hidup pada dia sendiri. Ini proses pembelajaran namanya. Nah, dengan dasar-dasar itu tadi kenapa kita berpikir logis? Karena kita akan mendapat pengetahuan ya, yang pengetahuan itu yang akan menyebabkan tenangnya intelektual kita, tidak gelisah. Oh ini yang benar, ini yang salah. Di dalam agama juga sama. Seperti itu. Jadi kalau kemudian kita itu beragama menjadi sulit, berarti keliru. Di dalam memandang agama itu sebagai sebuah software kehidupan. Iya. Kan banyak di dalam masyarakat itu. Dalam keagamaan menjadi sepertinya sulit. Dan itu seperti sudah dilakukan di dalam bermasyarakat. Harusnya berpengetahuan luas. Satu sholat misalnya ya, beragama. Sholat harus berjamaah. Dan siapa yang mengharuskan berjamaah itu? Itu kan atas dasar kriteria yang diharuskan itu adalah sholat. Paham? Halo? Bukan kumpulnya ya Pak ya? Ini sholatnya kan. Aqimis sholah itu. Tegakkan sholat. Itu dulu. Dia sudah sholat. Alhamdulillah. Itu sebagai sebuah pengetahuan. Bahwa kemudian saya ingin berjamaah dan sebagainya. Bukan pada berjamaahnya yang harus dicari. Akan tetapi pada silaturahim dan kebersamaannya. Itu yang harus diunduh. Tapi dalam kenyataan, dalam prakteknya, di dalam bermasyarakat, seakan-akan berjamaahnya, bersesek-sesekannya itu. Nggak percaya itu. Itu boleh lihat itu orang yang umroh atau yang haji itu pernah kenal sebelahnya atau di masjid itu pernah kenal sebelahnya pada saat sholat Jumatan itu? Seharusnya kenal. Kan tidak. Kenal itu begini, ya saya tahu Pak Kadir,
tahu Anton, tahu Pak Budi, tapi kenal sesungguhnya kan belum. Dia duduk sebelah saya misalnya, kok Anda kok sedih, apa yang bisa saya bantu? Itu namanya saling mengenal. Jamaah itu begitu ke sana arahnya. Rapatkan saf itu problemnya dia adalah problem saya. Paham ya? Itu namanya merapat. Ngerti nggak? Supaya tidak renggang. Tapi sekarang kan renggang hatinya itu. Walaupun itu teman kita, akan tetapi kita tidak pernah tahu. Di dalam masjid hanya just say hello, apa kabar, hilang lagi. Padahal maksud Rasulullah itu berjamaah itu karena praktek kenabian seperti itu. Nah ini tidak pernah. Itu pengetahuan, harusnya pengetahuan yang disampaikan berjamaahnya sebagai sebuah pengetahuan, tapi hakikat pengetahuan itu inteleknya jalan, dan itu sulit, tidak diperhatikan. Itu supaya menimbulkan apa yang dinamakan kasih sayang. Dengan kasih sayang itu hati menjadi tenang. Kenapa saya kok senang ke masjid? Kenapa? Karena saya ketemu si fulan, ketemu si B, si A, ketemu saudara saya mendapatkan contoh, saya mendapatkan nasihat, saya mendapatkan solusi. Kemana saya harus bermuara di dalam kehidupan? Pertanyaan saya, ono masjid sing ini? Nggak ada kan? Wah dokternya, iya. Tidak seperti itu. Akhirnya ke sana, sehingga datang ke masjid itu bukan karena, tapi senang itu adalah dalam kebersamaan. Nah kadang-kadang kita tidak tahu solusinya. Satu contoh saja, orang tuanya tadi harus bayar SPP anaknya, paham ya? Kemana dia harus mencari jalan keluar? Padahal anaknya kalau tidak bayar SPP tidak terregistrasi, kan begitu ya? Kalau ada masjid bisa menjadi solusi. Alhamdulillah. Ya kan? Sekarang pertanyaan, ono masjid ngene an? Belum. Masih Jokaran Jogja sama masalah. Ono. Pak Joko, jangan pernah Pak Joko pernah memberi contoh? Belum. Bukan, sudah di ke masjid saya yang akan memberikan solusi. Ono. Oh, gak ono orang kesulitan lapangan kerjaan daripada nganggur, saya carikan lapangan pekerjaan. Kalau saya tidak bisa, saya punya koneksi, kan gitu. Kalau sudah mesti penuh masjid Anda tanpa harus meminta, sudah indikatornya begitu. Kalau masjid Anda itu kosong, berarti belum dilaksanakan, pasti itu. Tidak usah pakai kata-kata, itu sebagai sebuah bukti. Karena orang itu basic need itu adalah kebutuhan hajat hidup sehari-hari. Maksud daripada berjamaah itu kebersamaannya di dalam mengatasi problematik kehidupan, bukan pada sholatnya. Datang ke masjid, Anda percaya kan ada juga itu kalau ke masjid sudah ngesot ya, betul nggak? Karena sakit dan sebagainya. Pas dilihat dari jauh, kasihan ya orang ini ngesot, paham ya? Pernah tanya, Pak sudah ke dokter? Di mana Pak? Pernah? Nggak ada kan? Mungkin saya tidak bisa ke dokter, saya bantu. Itulah maksudnya. Mesti penuh, mesti berdesak-desakan karena orang membutuhkan solusi. Orang bukan membutuhkan sholat,
bukan membutuhkan berjamaah, tapi orang itu memerlukan makan, lapangan pekerjaan, kesehatan, kan itu basic need orang itu. Nah ini akhirnya untuk sampai ketika tadi diperlukan apa yang dinamakan kesabaran. Sabarlah kita ya, pelan-pelan. Nah, mudah-mudahan dengan fenomena yang saya sampaikan itu tadi akan menjadi dasar berpikir kita untuk berbuat yang lebih wise, lebih bijak, baik untuk dirinya sendiri supaya tidak selalu bingung dengan kesedihan, maupun untuk saudara kita atau orang lain. Ya, nah, hanya orang-orang yang sudah bisa menguasai problem kehidupan itulah yang bisa menasehatin kebenaran agama ini kepada orang lain. Oh, dirinya sendiri masih punya problem, jangan harap. Karena agama ini bukan pada dogmatis, bukan pada peribadatan, bukan kepada sisi penyembahannya, tapi agama ini adalah bagaimana kita itu hidup sejahtera.